Assalamualaikum, selamat datang di channel Raja Weton, channelnya segala prediksi. Mohon dukungan kepada semua teman-teman untuk memberikan like dan komentar yang membangun. Terima kasih dan selamat menonton. Kali ini kita akan membahas tentang prediksi para pengamat futsal dan sepak bola yang menjagokan timnas Indonesia untuk melaju ke final AFF Women Futsal 2026. Mohon berikan doa terbaik kalian untuk timnas Garuda dengan menuliskannya di kolom komentar. Terima kasih. Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang seru banget. Sebuah prediksi. Prediksi yang berani tentang gimana timnas futsal putri kita bisa mengukir sejarah dan bawa pulang piala yang udah lama banget kita idam-idamkan. Nah, kita mulai dari sini nih. Garuda Pertiwi terbang tinggi. Kalimat ini bener-bener nangkep semangat dan optimisme yang lagi meluap-luap di sekitar timnas kita ya kan? Tim yang kita banggakan banget, Garuda Pertiwi. Oke, langsung aja yuk kita bedah prediksi perjalanannya. Gimana sih skenarionya? Sebuah jalan yang katanya sih terjal, tapi bisa banget ngebawa mereka ke puncak tertinggi futsal Asia Tenggara. Jadi, panggung utamanya di mana? Jawabannya, turnamen AFF Futsal 2026. Nah, disinilah, menurut analisis yang ada, skuad Garuda Pertiwi ini diprediksi bakal ngeluarin semua kemampuannya, kekuatan mereka yang sebenarnya. Tapi sebelum lebih jauh, kita samain persepsi dulu ya. Siapa sih Garuda Pertiwi ini? Buat yang mungkin belum terlalu familiar, mereka ini bukan sekedar tim futsal biasa. Mereka itu, ya, simbol harapan buat kita semua para pecinta olahraga di Indonesia. Oke, kita masuk ke tantangannya. Rintangan besar pertama yang diprediksi bakal mereka hadapi, ini dia, semifinal yang super krusial. Lawannya, bukan main-main ya, Australia. Wah, ini bakal jadi ujian berat banget. Nah, ini yang seru. Kalau kita lihat perbandingannya, ini tuh bener-bener bentrokan dua gaya main yang beda banget. Di satu sisi ada Indonesia dengan kolektivitas tim dan serangan-serangan kreatifnya. Di sisi lain, Australia yang ngandalin pressing kuat dan transisi super cepat. Adu strategi abis-abisan ini. Dan prediksinya, pertandingan ini bakal super ketat. Bayangin aja, skor imbang 2-2 di waktu normal. Lanjut perpanjangan waktu, masih buntu juga. Jadi, ujung-ujungnya gimana? Ya, semua harus ditentukan lewat adu penalti. Momen di mana mental benar-benar diuji. Dan sampailah kita di momen paling menegangkan, adu penalti. Ini bukan cuma soal teknik, tapi soal mental juara. Ujian sesungguhnya di mana pahlawan-pahlawan baru biasanya lahir. Di tengah tekanan yang luar biasa ini, prediksinya menyorot satu sosok, sang kiper Indonesia. Dialah yang bakal jadi pahlawan. Dia diramal bakal nunjukin mental baja, jadi tembok kokoh yang sama sekali nggak bisa ditembus sama Australia. Keren banget. Hasil akhirnya ini dia, 4-3. Sebuah kemenangan super dramatis lewat adu penalti yang akhirnya ngebawa Indonesia terbang ke babak final. Gila sih kalau beneran kejadian. So, kemenangan dramatis lawan Australia itu ngebuka jalan kemana? Ke partai puncak. Final idaman. Dan lawannya siapa lagi kalau bukan rival klasik kita, sang raksasa futsal Asia Tenggara, Thailand. Coba kita lihat perbandingan kekuatan keduanya. Ini bukan cuma pertandingan biasa. Ini laga syarat gengsi. Indonesia yang statusnya sebagai penantang baru ngelawan Thailand, sang penguasa regional. Kita punya mental juara yang baru teruji, mereka punya dominasi yang udah mapan. Benar-benar pertarungan underdog yang penuh tekad melawan sang juara. Dan ada bumbu penyedapnya nih. Pertandingan ini diprediksi jadi ulangan final SEA Games 2025 yang historis itu. Ingat kan? Pertemuan yang penuh drama yang pastinya masih nempel banget di ingatan kita semua. Oke, sampailah kita di babak penentuan, selangkah lagi dari sejarah. Pertanyaannya sekarang simpel, apa yang harus dilakukan Indonesia biar nggak cuma jadi penggembira, tapi benar-benar keluar sebagai juara? Menurut analisis ini, kuncinya ada 3. 1. Konsistensi, harus stabil dari menit pertama sampai peluit akhir. 2. Disiplin bertahan, nggak boleh ada celah sedikit pun. Dan yang ketiga, tentu aja, penyelesaian akhir yang efektif. Setiap peluang harus jadi gol. Ya, 3 pilar ini yang katanya bisa membawa kita mencetak sejarah. Jadi, kita tutup bahasan prediksi ini di sini. Skenarionya udah ada, jalannya udah dipetakan, pertanyaan besarnya tinggal satu. Dan ini buat kita semua renungkan.
Mampukah Garuda Pertiwi memanfaatkan momen emas ini, mengangkat trofi itu tinggi-tinggi, dan mengubah sebuah prediksi berani menjadi kenyataan